Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kehidupan pasti berjumpa dengan yang namanya kesulitan atau cobaan dalam kehidupan kita. Sukses dan gagal itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Nah, banyak orang kemudian terjerembab hidupnya ketika dia tidak siap menghadapi berbagai cobaan. Ketika kita membenahi diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, kita pun akan berjumpa dengan berbagai cobaan dalam hidup kita. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi cobaan dalam kehidupan kita itu. Saudaraku, paling tidak ada beberapa pedoman yang bisa kita jadikan pegangan ketika kita berhadapan dengan situasi semacam itu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa cobaan itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh aku akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi kalau kita menengok kepada ayat ini, maka ketika kita hidup ini, kita pasti berjumpa dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai masalah dan cobaan dalam kehidupan kita. Adalah mustahil sebuah kehidupan yang lurus-lurus saja tanpa berjumpa dengan berbagai musibah cobaan tersebut. Yang kedua, pedoman yang harus kita pegang ketika kita berjumpa dengan cobaan itu, kita harus melihat dari sudut pandang yang benar. Bahwa cobaan itu tergantung bagaimana kita menempatkannya. Saya sering mengilustrasikannya dengan sebuah gelas yang sebagian terisi, sebagian kosong. Kita bisa berfokus pada setengah isi, kita bisa berfokus kepada setengah kosong. Nah, ketika kita salah menempatkan sudut pandang, yang keluar adalah komentar yang berbeda pula. Ketika kita fokus pada setengah kosong misalnya, kita mengatakan, aduh sudah habis, bencana ini. Tetapi ketika kita fokus kepada setengah isi, apa komentar kita? Alhamdulillah masih ada sisa separuhnya. Nah, inilah saudaraku yang disebut sebagai paradigma atau sudut pandang. Ketika kita salah meletakkan sudut pandang, maka bisa berdampak berbahaya. Musibah itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita. Ketika kita sadar bahwa kita adalah pribadi yang salah, pribadi yang keliru, maka musibah itu, cobaan itu menjadi semacam teguran dari Allah. Wahai hambaku, kembali ke dalam pangkuanku, kembali ke jalanku yang lurus. Tapi ketika kita pribadi yang baik, pribadi yang mulai mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah cara Allah menguji kita sejauh mana komitmen kita, kesungguhan kita dalam memperbaiki diri kita. Dan yang terakhir, cobaan atau musibah itu selalu oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan itu diulangi 2 kali oleh Allah. Karena itu percayalah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan di luar batas kemampuan kita. Semoga bermanfaat. Saya Kiki F. Wijaya, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.